Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5. Pada materi AKM kali ini, kami akan membahas tentang National Evaluation Issues dengan dosen pengampu Ibu Melania Rahmasalisa SAK MAK. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya, Greta Praba Alia Ravan dengan NPM akhir 205. Baik, perkenalkan nama saya Katarina Yolanda dengan NPM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Kazana Zahira Ataya Illa dengan NPM terakhir 191. Perkenalkan, nama saya Novi Salwa Anggraini, NPM 2501 30 10 215. Di sini itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran strategis inventory. Dan di sini itu ada tiga peran strategis inventory. Yang pertama ada aset utama dalam operasi bisnis. Yang dimana kita tahu bahwa inventory itu merupakan aset utama dalam operasi bisnis. Tanpa persediaan yang tepat, proses produksi dan penjualan dapat terhenti. Lalu yang kedua ada sumber utama pembentuk gross profit yang dimana besar kecilnya laba kotor sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola harga pokok penjualan atau HPP yang bersumber dari inventory. Lalu yang ketiga ada salah satu sama dengan keputusan bisnis bisa keliru. Ini tuh maksudnya adalah akurasi keputusan bisnis. Kita harus hati-hati karena jika terjadi salah saja atau kesalahan pencatatan nilai inventory, maka keputusan bisnis yang diambil manajemen dapat menjadi keliru dan berisiko bagi masa depan perusahaan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa inventory perlu dianalisis. Nah, di sini tuh ada dua analisis. Yang pertama ada analisis bagi internal perusahaan dan analisis bagi investor. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang analisis bagi internal perusahaan. Nah, analisis bagi internal perusahaan ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu eh, untuk menilai efisiensi operasional dan untuk menilai likuiditas dari perusahaan. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu penilaian efisiensi operasional, di mana kita tuh menilai apakah barang kita terlalu lama mengendap atau sudah berputar dengan cepat. Lalu untuk likuiditas perusahaan, kita tuh menilai seberapa cepat persediaan ini bisa dikonversi menjadi kas. Lalu yang kedua kita membahas analisis bagi investor, yang dimana angka-angka inventory digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja manajemen investor ingin melihat apakah perusahaan mampu mengelola modalnya secara efektif atau justru membiarkan uangnya mati dalam gudang. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dalam penilaian inventory. Dari sini itu ada tiga resiko dalam penilaian inventory. Yang pertama, ada bergantung pada estimasi atau subjektivitas estimasi. Ini mana di sini penilaian seringkali bergantung pada estimasi, misalnya dalam menentukan barang yang absolut atau rusak. Lalu yang kedua ada resiko dari overvaluation. Nah, jika kita tidak teliti, nilai inventory bisa tercatat terlalu tinggi atau overvaluation. Dampaknya dapat fatal karena laba perusahaan akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya atau understatement profit yang tentu saja dapat menyesatkan. Nah, lalu yang ketiga ada inventory tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya. Nah, maksudnya itu kita tuh harus selalu mengingat bahwa nilai yang tertera di laporan keuangan tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya saat ini terjadi. Berikutnya, saya akan jelaskan konsep dasar LCNRV. LCNRV adalah metode penilaian persediaan yang menekankan prinsip nilai terendah antara biaya perolehan, cost, dan nilai realisasi bersih net realizable value atau NRV. Cost adalah harga historis saat membeli atau memproduksi persediaan, sedangkan RFV adalah estimasi kas yang benar-benar bisa diperoleh dari penjualan persediaan setelah dikurangi biaya penjualan atau distribusi. Selanjutnya akan saya jelaskan makna dan filosofi LCNRV. LCNRV mencerminkan prinsip konservatisme dalam akuntansi. Konservatisme berarti lebih cepat mengakui kerugian daripada keuntungan. Tujuannya adalah mencegah laporan keuangan menampilkan angka yang terlalu optimis.
Dua hal yang dapat dijaga dari LCNRV adalah overstatement aset, yaitu persediaan tidak dicatat lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Yaitu yang kedua ada overstatement laba, keuntungan tidak tampak lebih besar dari yang realistis. Berikut akan saya sebutkan apa saja dampak dari write-down. Ketika NRV lebih rendah daripada cost, perusahaan harus melakukan write-down persediaan. Write-down dicatat sebagai beban atau expense, bisa masuk ke SGA, Selling, General, and Administrative, atau langsung ke COGS atau Cost of Goods Sold. Efeknya, laba periode berjalan langsung berkurang. Contohnya, persediaan dicatat 100 juta atau cost NRV turun menjadi 80 juta. Perusahaan harus melakukan write-down sebesar 20 juta, jadi labanya akan turun sebesar 20 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penerapan LCNRFB. Nah, di sini ada tiga, yang dimana yang pertama itu per item, yang dimana pendekatan yang paling konservatif karena kita menilai setiap jenis barang secara individual. Yang kedua ada per kelompok, yang dimana kita menilai persediaan berdasarkan kategori atau kelompok barang yang serupa. Yang terakhir ada total inventory, yang dimana kita itu menilai persediaan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan nilai. Nah, eh, dari ketiga pendekatan ini, pemilihan salah satu dari ketiga metode tersebut itu akan memberikan hasil yang berbeda dan secara langsung akan memengaruhi nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, ini selanjutnya ada recovery atau pemulihan nilai. Eh, jadi, jika nilai realisasi neto persediaan naik kembali di masa mendatang, maka nilai tersebut itu dapat dipulihkan atau reversal. Namun, terdapat batasan ketat dalam proses ini, yaitu nilai pemulihan itu tidak boleh melebihi biaya perolehan awal. Yang menunjukkan hal ini itu menunjukkan sifat dinamis dari nilai persediaan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Namun, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Yang ketiga ada gross profit method. Yang dimana gross profit method sendiri itu sebuah teknik untuk mengestimasi nilai persediaan akhir berdasarkan margin laba kotor perusahaan. Nah, metode ini itu biasanya digunakan ketika perhitungan fisik persediaan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya saat terjadi kondisi darurat seperti kebakaran atau ketika data fisik tidak tersedia secara lengkap. Nah, meskipun sangat amat berguna untuk estimasi cepat, metode ini itu memiliki kelemahan berupa tingkat akurasi yang rendah karena hasilnya hanya bersifat perkiraan atau estimasi semata, bukan angka pasti dari hasil perhitungan fisik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini kita membahas tentang Retail Inventory Method. Metode ini digunakan dengan pendekatan rasio cost to retail, yaitu membandingkan harga pokok dengan harga jual untuk memperkirakan nilai persediaan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail besar karena lebih efisien dan praktis. Selain itu, keunggulannya adalah memungkinkan perusahaan melakukan estimasi persediaan dengan cepat tanpa harus melakukan perhitungan fisik secara langsung. Selanjutnya, kita bahas isu penilaian khusus. Yang pertama adalah Relative Standalone Value, yaitu metode alokasi biaya berdasarkan nilai masing-masing komponen. Kemudian ada NRV atau Net Realizable Value, yang digunakan terutama pada aset pertanian dan komoditas tertentu seperti broker trader. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan purchase commitments, yaitu komitmen pembelian yang bisa menimbulkan potensi kerugian di masa depan jika harga pasar berubah. Berikutnya masuk ke analisis persediaan. Yang pertama adalah inventory turnover, yaitu
untuk mengukur seberapa cepat persediaan dapat terjual dalam periode tertentu. Kemudian ada days in inventory, yang digunakan untuk melihat seberapa efisien persediaan disimpan sebelum akhirnya terjual. Perlu diperhatikan juga bahwa persediaan yang tinggi tidak terlalu berarti baik, karena bisa menimbulkan biaya penyimpanan yang besar dan risiko seperti kerusakan atau penurunan nilai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.